Spotify Tiara Andini. Kalau kamu gimana? Coba Spotify sekarang dan buat ceritamu. Saat kita ragu harus berbuat apa? Kita saling membantu. Kedua negara di sini sudah berada di lapangan, Wesley dan pastinya lebih detail melihat apa yang terjadi di lapangan. Kita belajar juga jaga emosi pada pemain Indonesia. Saya berharap kita bisa bermain sesuai dengan taktik yang diinginkan dan stabil selama 90 menit dan pertahanan. Kalau memang kemarin tinggi sekali, kalau memang bisa selama 90 menit dengan tekanan seperti 10 menit awal yang terakhir, oke. Iya, dan begitu juga kita tahu safety energi dan pastinya menyerap energi yang ada di Gelora Bung Karno di sini dilakukan oleh pemain Indonesia, dan ini adalah sembilan pemain yang diberikan oleh Banir. Ini saja perubahan ketika melawan Jepang harus kita waspadai dengan jumlah nama yang terus menyatakan dan pastinya mereka juga akan merotasi pemain-pemainnya dengan sangat detail di sini karena kita tahu pengalaman yang diberikan oleh pelatih. Banyak dari ini berbeda dengan Patrick Kluivert yang baru sekali kemarin dari pertandingan kedua yang merupakan pertandingan yang sangat-sangat menentukan. Ini informasi yang mungkin banyak orang yang benar-benar menunggu Oli Elneny didampingi Marcelino dan karena orang Mangan yang kembali ke Marseille. Betul sekali. Mudah-mudahan ini akan menjadi pertandingan yang bagus kita di awal start. Mungkin kita tahu bahwa kemarin memiliki start yang bagus di Australia, tapi setelah itu kita memiliki peluang untuk mencetak gol yang putih gagal, dan setelah itu Australia langsung merumput dengan gol yang begitu luar biasa. Dan tentunya sekarang kita akan langsung tergabung dengan rekan kami yang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menghadapi pemain Indonesia menghadapi Bahrain, dan kami akan berikan langsung kepada rekan kami. Hai, Gunawan, silakan Bu Hadi. Ya, selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kita kembali lagi ke Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, guna menyaksikan perjuangan tim merah putih pada laga ke-7 di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini kita akan melawan tim Bahrain, yang di leg pertama kita pergi angka 2-2, dan inilah leg kedua di ronde ketiga. Setelah ini pertandingan sebelumnya Indonesia kalah 2-0 dan baru saja tadi Lasir Sabul dibuat dari Pakistan telah bagi Blue pada dimulai pertandingan, dan tendangan telah dilakukan oleh tim Indonesia, dan saya Hadirawan Wahai tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang atau dua komentator, yaitu Bu Maruk Elumi dan juga Bu Dodi Munaf. Lakukan serangan tadi dari Bahrain, dan bagaimana Anda melihat Abu Ghani di pertandingan Indonesia Abu Tapi juga tentunya kita berharap kali ini tentunya Pak Bupati bisa memberikan
baik ya, karena kembali memainkan pola 3 back, dan kita tahu bagaimana komunikasi dan sudah berjalan sangat baik antara JIZ, Rizky Ridho dan juga Justin Ridho. Tadi kita lihat sempat sebuah peluang dari timnas Indonesia. Langsung Indonesia melakukan tekanan. Davidix masih beban harga, langsung ke arah bawah, berbahaya tadi. Ada Ali Madan dari Bahrain, kiri Kevin Pardon ke belakang, langsung menekan Indonesia. Jail JS Yoy Pelpesi berasal Lomo di klub Belgia. Wow, umpan panjang langsung. Tadi Bung Doni dari Kevin Bagaimana kita lihat bagaimana gerakan tanpa bola dari Marcelino dan juga dari Kevin Dixon. Kita akan lihat bagaimana lempar ke dalam dari Kevin Dix. Pada kita lihat dari Jazz dimiliki oleh Romani. Kevin Dix cukup jauh langsung pada Kevin Dix. Ada Pelpesi, Kevin Dix offside. Sasik. Posisi yang mengalami cedera hasilnya tentu menjadi bagaimana reaksi penampilan tentu kita harus berhati-hati dengan Bahrain. Tapi kita punya pengalaman yang sangat bagus di sini di tahun 2007, di mana kita mengalahkan Bahrain 2-1 lewat 1 gol Bambang Pamungkas di Piala Asia 2027. Semoga saja hasil itu bisa membawa manfaat buat Indonesia. Kembali serangan dilakukan dari Bahrain pada Abdul Jafar, tapi yang dilakukan Syahid Bashir belum menemui sasaran. Masih Syahid Bashir akan melakukan lemparan ke dalam. Akan diberikan oleh Syahid Bashir, arahkan pendek saja tadi kepada Mati Syahid Bashir. Abdul Jafar akan dijumpai oleh Indonesia. Sayang serangan dari Bahrain tidak terlalu baik tadi, karena berhasil ditahan para pemain Indonesia. Ini Yoy Pelpesi ke belakang kepada Martin Pas yang masih tidak dipercaya tadi Patrick Kluivert. Kapten Ahmad Mamun terlepas dari kontrolnya. Syahid arahkan pada Komail, masih Komail tadi umpan terobosan sampai umpan cepat. Ya ini saya kira komunikasi ya, bukan itu pentingnya. Selama pelatih itu harus tahu formasi, komposisi pemain mana yang memang fit, tapi juga sudah menjadi terbang dan komunikasi jauh lebih. Dan kita lihat bagaimana penampilan Tiger dan Kediri, insting bertahan, mencuri bola sangat baik sekali. Di grup C ini Jepang setelah memastikan lolos ke Piala Dunia 2010 pakai Amerika Utara. Langsung ada pemain dari Bahrain jatuh di kaki Justin Abner, kini Jared Pinches kembali ke kanan. Serangan lebih banyak dari ganti Rizky Ridho pada Yoy Pelpesi, balik pada Rizky Ridho, belok ke depan, umpan panjang sangat baik, arahkan kepada Kevin Pardon, langsung bola ke depan.
paling tidak terlihat dengan diberikan kepercayaannya dalam pertandingan pertamanya membela timnas Indonesia. UFLPC memang melakukan debut di pertandingan ini. Pemain apa yang sudah kotak penalti dikatakan tadi. Percaya diri ya pemain yang sangat berbahaya. Kita ingat bagaimana drama ketika pertandingan berimbang 2-2. Memang ada kontroversi sampai kemudian 99, tetapi itu membuktikan bahwa Bahrain adalah tim yang sangat ketat. Bahrain benar-benar menyiapkan di dua laga awal ini sangat serius. Dua pekan sebelum melawan Jepang, mereka sudah berkumpul dalam persiapan. Upload keluar di populasi. Tadi kita lihat ya bagaimana spasiasi pemain akan berlari dan siapa juga akan memberikan passing. Dan sering kita lihat ada sedikit belakang daripada Bahrain dan melakukan Indonesia sangat tidak tergantikan di ronde ketiga ini. Kevin Prato di tiang jauh. Masih wajar-wajar saja dan tidak merugikan terjadinya atau kami kita lihat langsung bagaimana 78.000 penonton mulai bergemuruh membelanya. Tapi hati-hati juga mau belakang main bagaimana dia. Saudi jangan lupa Maksud tadi sudah memberikan kode bahwa ada satu pelanggaran baik. Rikinya sangat baik mereka. Jabatan kini JCS ke belakang pada Mati Fas. Umpan panjang arahkan pada Calvin Perlo dikawal oleh Syahid Bashir. Saja oleh Kumail. Kini Syahid Adia Syahid masih Syahid. Umpan ke belakang arahkan pada Kumail Al-Ashwad. Kini Syahid Basir masih Al-Ashwad. Wali Talishayan masih Wali. Ada Syahid di atas Syahid arahkan pada Al-Fulashi. Pada Al-Fulashi ke belakang arahkan pada Wali Talishayan. Kini pada oleh Syahid Bashir. Oh, masih kita lihat. Tentu saja peluang cukup bagus buat Indonesia untuk bisa mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-13 ini.
ini. Dan di sisi kanan, tendangan bebas Indonesia atau yang hadir bersama Almer City akan melakukan tendangan bebas tidak terlalu jauh, 1 meter dari luar kotak penalti di sisi kanan di upper right. Ada 5 pemain Indonesia, 7 pemain dari kotak penalti. Ada juga Justin Hapner, ada Ale Romani dan juga kapten Jaya Noah Injes. Wasit Sarapuro dari Tajikistan. Jadi playmaker dari Indonesia nampaknya diminta mundur kembali oleh wasit. Maka Indonesia mampu mencetak gol terlebih dahulu. Kini Tom Haye masih belum terlihat golnya, tapi paling dia coba menjemput bola. Kalau memang mungkin kalau kita lihat ruang itu lebih terbuka, lebih banyak pada Marcelino dan juga pada Oli Romani. Tom Haye yang benar-benar menjadi jenderal lapangan tengah Indonesia. David umpan pada Oli Romani digagalkan tadi oleh Al-Gulashi. Masuk Pradina Marfu sudah tampil sebanyak 74 kali dengan 19 gol yang diresahkan, termasuk yang mencetak 1 gol ketika menghadapi Indonesia bermain bangku 2-2 di belakang. Ahmad Bukhomar masuk pada Jabar. Tidak ada pemain dari Bahrain. Kini Indonesia masuk dari bawah Jai langsung ke tengah. Hai kembali ke belakang pada Jai. Dengan 3 pemain belakang nampaknya pemain Indonesia lebih bisa ya, dan karena memang memiliki karakter itu yang tackle kita lihat tadi apa yang dilakukan oleh Mahdi Al-Quraidah ada Kevin Dix, tidak banyak wasit tidak memberikan sebuah pelanggaran dan asisten wasit satu pun tidak memberikan pelanggaran pun baru ya tapi nampaknya setelah menganggap itu hanya sebuah lempar ke dalam buat Indonesia, meskipun tadi seperti terlihat tadi pemain Bahrain mengangkat kaki. Wasit satu memberikan Dragan Talaic, pelatih dari Bahrain, dan melihat Talaic seperti apa Bomalu. Ini adalah pelatih yang pengalaman pertama bersama dengan timnas. Sebenarnya dia banyak dan menangani tim ya, ataupun di negara Asia juga pernah ke negara China. Sayang tadi gagal dengan Kevin Dix untuk menguasai bola dengan sempurna yang menghasilkan tendangan gawang buat Bahrain. Indonesia tentu saja masih punya peluang untuk babak berikutnya. Ya, walaupun memang kita nggak punya analisis
mendapatkan 3 poin dalam pertandingan malam ini akan menjadi sebuah modal. Kita masih menyisakan lawan China 5 Juni di dan 10 Juni lawan Jepang terakhir. Ali Madang untuk bisa menguasai bola luar tadi di tong air diburu oleh Komayan Ashwan, Justin Hunter belakang kepada Martin Pass, umpan panjang Kevin Dix baru jauh umpan dari Martin Pass. Sejujurnya ini kedua tim belum sebenarnya nyaman ya berarti permainan. Mereka juga tidak nyaman. Kemudian ada ketegangan dari permainan mereka. Memang sangat menentukan pertandingan itu. Termasuk Indonesia beberapa kali sentuhan pertama sering sekali kita kemudian diprovokasi dan jadi kita sedikit sentuhan terbuyung bagaikan terjang ke badan. dan awalnya saya Said dia Said keluar dari sundulan dari Kevin Dix melakukan pertandingan ketiganya. Debut Kevin Dix terjadi di lapangan ini sama Jepang meskipun saya tadi kalahkan 4-0. Syahid Al-Fulashi, Syahid belakang pada Walid Al-Khayam dan terakhir Lukola masih terakhir umpan panjang ada Mahmud dan Messi baik Messi untuk bisa mencuri bola itu tinggal dikejar ke dalam bola. Iya, dan dia tuh bisa berbahasa yang namanya istilahnya passing lane ya. Itu membedakan sebuah gelandang bertahan elegan. Dia tahu kapan dia bergerak, dia tahu kapan menutup jalur passing, dan itu sampai saat ini sudah dibuktikan oleh penulis. Tapi dikawal dengan sangat keras oleh Walid Al-Khayam dari Mumbai. Ya, inilah sebuah apa ya, istilah display dari seorang anak sekali. Mungkin offside, mungkin juga offside sebenarnya. Iya, oke, kita mulai dahulu ya. Saya sangat sayang apa yang dilakukan oleh ya. Saya yang membuat tadi kalau bisa dikatakan bahwa orang tidak ingat karena memang dia berganti posisi ya. Oleh yang beri target main sementara Ratna dia lebih bermain di belakang oleh bersama dengan Marcelino Ferdinand. Jadi oleh yang sebenarnya menjadi target utama di belakang. Dilapis dengan anak dan juga Marcelino Ferdinand. Formasinya seperti apa sih dia bukan? Sebenarnya awal menggerakkan juga masih tidak dilakukan adalah bagaimana yang sejauh ini. Justru lebih banyak Marcelino dari super gerakan. Dan Kevin Dix keluar tadi sekali lemparan ke dalam buat Bahrain juara Piala Klub 2024. Rizky Ridho mampu menggagalkan serangan udara tadi yang coba lakukan terhadap atau mengarah pada Jabbar. Lashi Walid Al-Khayam ke belakang rumah umpan dari Mahmud setelah Walid Al-Khayam langsung pada Diaz Omay Al-Ashwan Syahid Rashid langsung ke kanan Al-Ashwan pada Syahid dia Syahid kosong kita lihat sangat berbahaya kemudian menyalakan Hayek Ali Madang shooting terlalu jauh alhamdulillah gagal dari serangan atau shooting kaki kiri yang sebelah sana yang tidak terlalu berbahaya dari Ali Madang. Sebenarnya kalau posisi Ali Madang juga tidak nyaman untuk melakukan shooting langsung karena dia tidak punya opsi untuk memberikan passing. Dia adalah pemain yang cukup berbahaya, punya banyak pengalaman 29 tahun dengan 102 kali penampilan bersama dengan timnas Bahrain dan menyelesaikan 15 gol sejak dia bersama dengan timnas PSI dan juga Martin Pass umpan pada oleh Romani pada Walid Al-Khayam. Ini Ibrahim dulu pemain yang tidak tergantikan atau beliau tidak tergantikan
Yeah.
sangat keras. Seperti tidak Saya melihat bagaimana sportifnya saja belakang para penonton mereka punya hubungan yang luar biasa. Dan setidaknya memang lini tengah Indonesia sangat hidup Bung Doni dengan adanya dua evaluasi. Bagaimana duetnya cukup baik di pertandingan ini Bung Doni. Paling tidak karena dia bisa berkonsentrasi dan kita lihat bagaimana passing-passingnya begitu akurat. Pemain kembali ke belakang pada Jai Jazz. Kanan tempatnya oleh Rizky Ridho. Yang ke sebelah Persija Jakarta. Kiri Rizky Ridho.
Indonesia masuk gol 1-0 lewat gol yang diciptakan oleh tidak ada pemain Indonesia memang terlalu jauh dari posisi Ragnar dan juga Marcelo Ferdinand berada, dan pergantian posisi Ragnar Marcelino dan juga kalau kita lihat sejauh ini oleh di kiri kemudian Ragnar sebagai target man, tapi Marcelino lebih betul. Ini agak berbeda dengan Australia. Marcelino seperti terkunci karena dia tidak tahu bagaimana pola mainnya, tapi sekarang sudah mulai terlihat bagaimana pembagian peran itu. mereka sudah cukup kenal dengan pola sekolah ini. Betul, terutama Ragnar ya. Dan memang ini tiga pemain, satu klub, satu lagi sudah sering bermain di timnas. Right, kuasai bola, wanita sayang jauh ke belakang pada Ibrahim Lutfa. Ketiga, Ya, 26 kali tampil di bawah besar gawang dari Bahrain dan sudah bersama dengan timnas Bahrain sejak tahun 2013. itu sangat lama, 12 tahun. Betul, hampir 12 tahun ya. Dan ini bagaimana dari pemain Bahrain sangat senior sekali. Bahkan ada yang mereka di 2010 mereka juga berpartisipasi. Kita tahu bagaimana ada berapa atlet timnas Indonesia dikalahkan Bahrain dengan skor telak 10. Salah satu tragedi luar biasa. Pemain 21 sangat tenang menghadapi lawan, sangat nyaman. Pemain yang lebih baik tampil bersama dengan timnas sebagai pemain lainnya dengan 36 kali penampilan, gol yang sudah dilesakan 5 gol bersama dengan timnas senior. Dari tim nasional Indonesia. Lempar ke dalam. Rizky Ridho. Masih Justin. Racing. langsung pada Tom Haye, kembali pada Kevin. Kemudian kita lihat kuasai bola Joy Palupesi, pemain berdarah Maluku. Ya, jadi kita lihat bagaimana mencoba curi mulai sering dikatakan oleh para pemain timnas Indonesia bahwa memang dukungan yang terlalu deras, jadi masih mendapatkan
Kiranya baru sebenarnya bisa sering kali bagus pertahanan dari Bahrain. Betul, berapa kali punya peluang yang sangat baik ketika dengan bola-bola cepat dari belakang kemudian menekan dari sektor sayap kanan dan kiri Marcelino atau kemudian bagaimana Oleh secara bergantian memberikan pressure dari sektor sayap. Kiri wanita saya masih Ali Madan Al-Humaidan Syahid dia Syahid Al-Humaidan Syahid dia Syahid masih Syahid dia Syahid Al-Humaidan memberi tambahan waktu di babak pertama. Justin Harper menjaga gawang, Martin Pass, Rizky Ridho, Martin Pass, umpan jauh. Indonesia, sudah saja kita lihat wanita sayap. Pemain aktor masih Al-Aswad bersama Syahid Bashir. Walid Al-Khayam masih Walid Al-Khayam. Ismail Al-Aswad. Oh, berbahaya Ali Madan. Syahid dia Syahid. Bukan terobosan kemana. Ismail Al-Aswad kiri Ali Madan. Syahid. Syahid masih. Saling membagi bola, membongkar pertahanan didukung oleh Terdong. Jadi ini komposisi yang menurut saya sangat menarik untuk dilihat perubahan dilakukan oleh keputusan yang kembali mengarahkan kepada inilah gaya bermain yang cocok untuk tim nasional kita saat ini. Dan Jay kita melihat bagaimana dia saat di belakang ya, tidak pantul di depan, hati-hati ya. Permainannya hanya sampai ujung sepertiga permainan kita. Jangan sekali dia meninggalkan saja kita ke tengah dan Rizky Ridho dan Justin Harper mendampingi Jay itu sangat memperlihatkan inilah yang membuat kita berpengharapan untuk menghadapi Arab Saudi. Dan Rizky Ridho tadi mendapatkan apresiasi dari Tom Haye. Memang kita melihat bagaimana passingnya itu juga sangat luar biasa. Inisiatif untuk melakukan serangan di sana, tapi hati-hati Bahrain belum menunjukkan permainan yang bagus. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Bahrain. Ya, tapi jangan lupa juga mereka memang agresif di babak kedua biasanya, tapi kalau mereka juga sering kebobolan babak kedua. Ya. Nah, kita tunggu nih perubahan. Kalau tidak ada di awal babak kedua, perubahan di 60, siapakah yang akan membantu meningkatkan intensitas serangan karena 1-0 sudah cukup kemudian. Betul, dan pertandingan akan segera dimulai. Saya akan langsung mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami. Di sana ada Bung Doni, Bung Ma'ruf, dan juga Bung Adi Ahal Gunawan. Silakan. Dan selamat malam pemirsa kita di mana berada di seluruh negara, kembali kita ke Stadion Gelora Bung Tomo dengan babak kedua antara Indonesia melawan Bahrain pada laga ke-8 di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Amerika Utara. Di babak pertama tadi Indonesia unggul sementara 1-0 lewat gol yang diciptakan oleh Romani. Kami masih bersama dua komentator tentunya di aslinya yaitu Bung Rumi dan juga Bung Doni Munaf. Dan tentu saja terlihat belum ada perubahan di antara kedua kesempatan ini, Bung Doni. Ya betul, sepertinya memang kalau kita lihat untuk tim Indonesia sendiri semua skor berjalan sesuai yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Lalu tentunya buat Bahrain sendiri memang ada beberapa kesalahan yang mereka lakukan yang hampir saja membuat gawang mereka bahkan bisa lebih populer dari 1 gol saja. Lempar ke dalam Ahmad bin Omar. Posisi Al-Khamsi, Syahid Bashir, Walid Al-Khayam. Umpan cepat ke depan. Randong sudah menunggu. Syahid kan ke kesebelasan Bahrain.
kecerdasan dari Tom berikan bola kepada Kevin Dick yang langsung dalam situasi kosong tapi luar biasa sangat baik dari Kevin Dick. Madan tadi si Madan sudah kepada bola dari jauh skor 1-0 ini makin memperbesar peluang Indonesia jika hasil itu terus bertahan dari bisa mengamankan kembali 3 poin. Tapi kita juga tahu bahwa Saudi Arabia kembali sendiri membuat kita bekerja masih tetap walaupun dengan kemenangan masih di bawah Saudi Arabia. Kanan pada Rizky Ridho, Kevin Dick dibaca pergerakannya tadi oleh Bung Komar. Al-Ashwat Marfud, Ahmad Marfud, ini hukuman langsung di kotak penalti. Marfud bola di udara menggagalkan tendangan penjuru dari Al-Ashwat. Akhirnya Kevin Dick sudah tidak oleh Al-Fumaydan. Master Ferdinand, Kevin Dick Kevin Dick dilakukan oleh Abdullah Al-Malaysi. Sempat dari Master Ferdinand dan Kevin Dick. Permainan di babak pertama sekali naik overlapping dengan sangat baik. Ya, kalau kita lihat memang sisi tekanan yang dilakukan oleh Patrick itu adalah lewat dari sektor kanan. Ada Kevin Dick, ada Marcelino, dan kemudian berkombinasi dengan Ole atau dengan Rahma. Sementara di sisi kiri lebih baik difokuskan untuk menjaga kemenangan serangan yang dilakukan oleh Belanda. Gagal tadi untuk mengontrol bola, bola yang mengarah kepada oleh Romney. Cetak gol pertama Indonesia tadi membuat Indonesia sementara ini fokus pakai. Sudah mencetak 2 gol oleh Romney. Marcelino Diskusi dengan Patrick Plus. Dari divisi Belanda. Kevin jauh tadi ada Abdullah Al-Malaysi. Nampaknya Bahrain belum ada perubahan yang sangat drastis atau signifikan dalam taktiknya Bung Maru. Kalau kita lihat tidak, pertama mereka main tetap dengan yang sama. Mereka juga masuk beberapa kali serangan melakukan pas, belum ada perubahan pemain. Jadi masih cenderung menunggu dan berharap bisa melakukan serangan balik. Ada hal yang paling padan. Buang kembali kita lihat. Hari padan. Siku dari oleh Romani, mengenai kepala dari Ali Madan tadi Bung Doni. Ya, ini juga sesuatu yang harus diwaspadai ya, karena mereka selalu memiliki teknik, skill, dan kita juga juara Piala Salon bagi pemain. Mereka juga bisa dibilang paling kita melakukan psikologis ya, coba mendramatisir sesuatu tidak perlu, dan ini harus tentunya diwaspadai oleh para pemain timnas Indonesia. Memang kita masih unggul 1-0 ini. Gagal melewati Kelvin Verdonk. Sangat baik tadi penjagaan yang dilakukan oleh Kelvin Verdonk. Kecil tapi sangat kuat Bung Maru. Iya, dan itu menjadi alasan kenapa dia tidak tersentuh ya di posisi fullback kiri ya. Kecil, kuat dalam 2-1 lawan 1, membaca permainan juga sangat baik. Bergerak sangat lincah tadi. Yasin Hamzah kembali bahkan trio dengan Jai dan juga Rizky Ridho. Kelvin Verdonk akan oleh Palu, dicuri oleh kini Muhammad Marfud. Jika pun mungkin karena kan lama tadi Marfud. Betul, ini serius.
juara ya, tapi karena mereka tertinggal dan itu memang sangat tapi betul tanggung jawab dari awal dan ada sempat kehilangan sentuhan pertama. Sangat jelas, sangat bebas. Baik, kuat langsung kotak penalti, sangat berbahaya. Vintage. Kalau bola tadi menghasilkan tendangan penjuru buat Bahrain. Sangat baik tadi dilakukan oleh Vintage Dumboni. Jadi vital ya peran seorang Kevin Dixon juga Kevin Verdong, wingback yang harus bisa melamping berbagi konsentrasi menyerang dan juga menjadi bertahan. Dalam penjuru pertama Bahrain yang dekat ada oleh penjuru tadi menghalau bola. Said berhasil dan balik Said menjadi terakhir di belakang dari Bahrain di kanan. Sumailan lupa langsung di kotak penalti. Rizky tadi menghalau bola. Cukup baik Rizky Ridho kemarin. Sejauh ini ya penampilan dia paling standar bagaimana dengan bermain sangat baik, tapi harus kita hati-hati adalah bahwa tim kita atau timnas Indonesia sering kebobolan di babak kedua. Australia dan babak kedua bahkan drama ketika kita akan menang terjadi pada Cepat langsung arahkan kepada Al-Hulman jauh. kalau lihat mainnya ini menjadi kesempatan untuk bisa mendapatkan lebih dari siapapun gol dalam situasi sebelumnya, bahkan nanti mereka mendapatkan momentum untuk bisa mencetak gol. Itu terlihat dengan jika Indonesia ada sedikit Menurun, ada pola menurunkan tempo ya. Pertama jelas butuh ruang. Mereka biasa bermain di Eropa, dari di sini yang udara sangat lembab ya, 80% kelembapannya, dan saya pikir itu juga menjadi tantangan untuk pemain Eropa, dan mereka tidak punya banyak waktu untuk beradaptasi karena pasca mereka dari Eropa mereka langsung ke Australia. Felix sedot kembali Joy ke Rizky Ridho. Oleh Romani. Terus sering ya? Betul, pertama Kevin dari tulang punggung untuk kemudian serangan dari sektor kanan. Rizky Ridho. Dilakukan oleh Kevin Dix. Sangat bebas. Abdullah Lutfar, Walid Al-Hayat, umpan labu, Akub, Maidan. Mundur. Indonesia. Ratna terlepas. Kini Bahrain menguasai bola. Ada Nurkoma. Masing-masing lima pertandingan. Dia yang tampaknya sudah disiapkan oleh pelatih Patrick Kulaipan sudah berada di lapangan Kupang. Kira-kira apakah yang digantikan Joy Kulaipan ataukah Tom Haye? Saya melihatnya kepada Joy yang akan ditarik ya, tapi pemain yang bisa dikatakan masih baru beradaptasi dengan situasi. Sementara kalau Tom Haye sudah terbiasa di stadion tahun 2018. Masih dikuasai para pemain Bahrain. Aidil Syahid, Al-Hayat, Syahid Bashir, Ahmad Muhammad, Depan, Musliman Al-Jahil Hamzah, Ahmad Agung yang mampu bergerak tadi, Tom Haye,
tendangan yang bagus yang bagi kita. Memberikan umpan dari posisi kita ini tidak bisa bermain. Al-Ashwar balikan Hayat Syahid dia Al-Ashwar bahkan malah mendudukan itu baru. Iya, sekarang mereka mencoba Indonesia maju lebih ke depan. Jadi mereka jangan memaksakan diri untuk bola langsung, tapi bagaimana pelan-pelan dan menarik pemain-pemain Indonesia untuk Pertandingan tadi bola yang Pemain tadi keluar digantikan oleh Rifan Yena. Mungkin kelelahan malam ini. Dan kedua salah satunya adalah menjadi second assist ya. Memang dari yang diselesaikan dengan baik oleh Rukni. Pemain sebenarnya di Almer City di pertandingan terakhir sudah menjadi pemain inti pertandingan sebelumnya. Dan pemain pro dan selalu menjadi penjagaan. Tapi pertandingan GBK memang sangat agak lain Bang. ya, tapi yang terjadi saya adalah bahwa untuk kekuatan lebih tinggi ya, untuk pemain yang lebih punya tenaga dan itu ada pada saat dari posisi dari pemain. Wevel Pesi Tapi satu hal yang positif ya, kita lihat bagaimana Marcelino juga membantu untuk menutup serangan dan ini juga salah satu yang kita harapkan dari seluruh pemain tetap konsentrasi dan apapun yang memberikan seperti saya juga harus memberikan salut ya dan ini menarik compact dan lebih memilih mungkin sedikit lebih compact dengan hadirnya Ivan yang diduetkan dengan Paolo Messi. meski itu kali ya masih Ivan
Rizky Ridho berlari dari tengah. Kiri Jaya Jas main pendek dari bawah, langsung cepat ke depan. Langsung pada oleh gagal tadi. Ukoma Rep coba melakukan serangan dari tengah. Aswan Syed biasa ya kiri. Syed Al-Aswan Walid Al-Hayat agak sulit juga Bahrain untuk bisa langsung ke depan tanah Indonesia. Ya, ini yang memang kita lihat dengan 5 pemain di belakang dengan cadangan bola, kemudian ditambah dengan 3 pemain yang berada di tengah. Bahrain sulit untuk bisa permainan. Mereka menurunkan tempo bukan karena mereka merasa unggul, tapi karena mereka memang membutuhkan strategi untuk memberikan peluang. Sangat baik dilakukan oleh Rizky Ridho. Yopel Pesi ke bawah tadi Bung Doni. Ini harus bisa dikurangi, tidak memang kita sudah unggul, tapi kita jadi masalah. Dari Padang kini Ukoma hati dengan 4 tengah kita lihat Ali Madang sudah tapi ada ruang. Pelan-pelan tapi mereka bisa menciptakan kesempatan untuk ada kotak penalti dari timnas Indonesia. diskusi terus dilakukan oleh Sasul dan juga Patrick. Ya, dua pelatih sama-sama punya pengalaman. Bedanya adalah satu lebih pengalaman sebagai pemain di level internasional legend, tapi satu adalah pelatih yang diduduki profesor karena dia dianggap selalu berhasil mengangkat tim untuk promosi. Dari sisi kiri letak pertahanan Indonesia. Bola sudah tak penalti arahkan kepada Jabbar. Dan Jasmine tadi datang lagi dari Syed. Masih Syed dia Syed dari tengah. Coba melakukan susuk. Perlahan tapi pasti mereka sudah celah-celah yang ada. Ini tentunya harus diwaspadai. Abu Hani, bagaimana celah-celah itu terus dimanfaatkan, terus diserang oleh Bahrain. Dan kita tentunya bisa lebih sabar lagi, ataukah mungkin ini sudah dibicarakan oleh Alex Pasung dengan Patrick Ronson. Mati pas. Tengah langsung arah pada Ragnar. Berdua dengan Abdullah Al-Fulasi tadi. Menyadar pergantian pemain nomor punggung 13 Hamid Sa'ad Al-Umayhi masuk menggantikan Al-Umaidah. Dari menit ke 46 mereka melakukan pergantian baru. Iya, pemain depan yang dimasukkan Muhammad Al-Umayhi, pemain kelahiran 19 September 1994 tahun.
dan tidak ada gangguan sama sekali terhadap apa situasi yang terjadi pada Muhammad Al-Rumahi tadi. Muhammad Saad Al-Rumahi tadi masih menjudul bola dengan leluasa, melalui kepala dari Jai yang sama saja memukul gawang makin pas. Beruntung tadi alhamdulillah gagal kiri Kevin Dix diarahkan oleh pemain. Dan kita ingat ketika Indonesia kebobolan pada menit ke-90 ketika menghadapi Australia, menit ke-61 menghadapi Australia, dan juga kita kebobolan di ke-69 menghadapi Jepang. Dua pemain dipersiapkan. Iya, Ricky Kambuaya ini adalah dari pemain kemudian isolasi ketika di eranya Sintayong, dan sekarang Eleano juga diturunkan, diberikan kesempatan. Menarik tidak terdusun sendiri karena mungkin Ricky akan menempati posisi dari Joy saya pikir dengan Kambuaya. Sementara Eleano mungkin akan digeser lebih ke kanan, entah Marcelino atau tidak akan bisa digantikan. Ricky dalam performa terbaik sangat baik berada di tengah ya, terutama di atas sangat baik mobilnya. Jadi alasan dia dipanggil di timnas Indonesia.
Indonesia. Kontrol dari Jepang yang sempurna, dan juga ada pergantian pemain dari nomor 7 ditarik keluar, arah 5 dan kemudian digantikan oleh Husain Abdul Karim, pemain yang masih cukup muda, 22 tahun, tapi sudah tampil sebanyak 7 kali merumput bersama Al Muhammad tim Bali. Kita lihat tadi dari 7 yang ditarik keluar masuk 啊，你搞。
luar biasa bagaimana faktor tadi melakukan serangan blok. Harus hati-hati. Diluruskan bahwa dari kasih Piala Dunia zona pemain antara Argentina besok pagi 45 akan live di RCTI disiarkan oleh RCTI. Dan jangan lupakan juga Piala Asia di bawah usia 17 tahun di RCTI. Jumat 4 April sore Saat khusus Indonesia dan 7 April Indonesia khusus Yaman pukul 9 malam dan 10 April Saat khusus Indonesia pukul 11 malam. Di menit-menit yang sangat krusial bagaimana dia di luar lapangan dengan baik tadi, dan memang situasinya masih berada dalam kendali. Kita dua pemain kita berbenturan kepala. Semuanya terjadi serangan Fernando. Apakah mendapatkan perawatan? Harus keluar terlebih dahulu. Ya, karena tadi tim medis sudah masuk, jadi dia harus keluar karena ada benturan kepala. Jadi tim medis langsung masuk dan dahulu untuk sebelum melanjutkan pertandingan. Martin Pas saatnya dikena sudah tertekan kuning tadi. Drop ball dari wasit. Martin Pas coba didekati oleh melakukan instruksi.
tahu kemana arah bola dan melakukan tackling yang sangat cermat dan tidak membuahkan kartu kuning. Dan ini juga menjadi salut buat Rizky Ridho. Said Basir, Walid Al-Khayat, Abdullah Al-Khulasi, Said bin Said kembali ke belakang kepada Walid Al-Khayat. Umpan cepat kepada Abdul Jabbar Rumaihi, dikawal dengan ketat oleh Rizky Ridho. Masih Rumaihi mau mencoba melewati Rizky Ridho. Mengisolasi, tutup dengan tenang. Semuanya dibayangkan baik oleh Rizky Ridho, termasuk bagaimana tadi dia membatasi usaha pasti dilakukan oleh pemain Bangka dengan saya sudah ada pemain nomor punggung 18 dari Bangka itu dipastikan oleh Azari, ya pemain 29 tahun 13 kali tampil dengan klub bersama Al-Rifa. Tidak terlalu banyak peluang, tapi sekali Kini Pak Rai masih terus coba melakukan tekanan. Said Basir, Walid Al-Khayat, Abdullah Zulfalah, masih ada umpan ke depan, tabrakan langsung ada Jai dia kepada Al-Aswa, coba dikejar ada dua kali versi untuk bawa pertandingan umpan cepat. ini juga sangat baik ya. Kalau kita lihat tadi dalam keadaan diserang, cepat mengancam, Ramadan Sananta yang begitu terlihat bersemangat dan semoga ini terlihat motivasi tambahan tentunya buat penyerang. Balik serangan darah kiri. Pejuang di rumput hijau yang membawa asa Indonesia jauh ke Piala Dunia. Calvin Lendong terbukti bagaimana dia menunjukkan dedikasi seperti luar biasa penampilannya, Bung. Seperti dia tidak pernah umpan langsung dari Terfan Alika. Indonesia begini Yoko Lupesi kepada salah Lupesi dalam posisi
Media sepertinya keram ini Bung Hadi. Sebenarnya normal, kedua sebelah satu bermain dengan pola yang hampir sama, bermain lebih sabar, cuman memang bermain dengan 4 pemain belakang, kita dengan 3 pemain belakang, tapi dua-duanya bermain mencoba lebih sabar untuk melakukan serangan kemarin. Saya teman mengatakan bahwa semuanya hati-hati dan awal-awal. Kita tidak lupa, tapi pelan-pelan Indonesia dengan penguasaan bola di babak pertama mulai mendapatkan ruang dan momentum untuk datang saat bisa mencetak gol itu yang menjadi paling penting. Sementara Bahrain mereka belum sebenarnya nyaman dan mereka tertinggal, mereka tidak tahu mereka berusaha keluar tapi pertahanan Indonesia terlalu rapat. Akan sesungguhnya terjadi dan juga Alex Pastor dan kita lihat Rizky Ridho, apakah memang tidak mampu? Ini tidak ya sih keluarnya kena lanjut. Sandiwos akan bermain turun ke bawah terlebih dahulu untuk menemani trio dan juga Jai Wijes 5-3-1. Eder Hernandez berada di posisi kanan, kita lihat sudah mengisahkan satu Ramadan Sananta sementara ini sebelum ada pergantian. Sudah habis mengaruh, sudah habis sudah habis 4 menit tambahan waktu. Suasana atau situasi yang kondisi yang sangat krusial buat Indonesia. Tapi kita harap bahwa Rizky bisa bermain lebih bangkit lagi ya. minimal tidak dia berada di dalam lapangan untuk kemudian membantu. Bagaimanapun keberadaannya sangat dibutuhkan. Menyisakan 10 pemain Indonesia. Sudah pastikan Rizky Ridho. Romaiki dari sisi kiri, harus hati-hati Indonesia terlepas dipuk saja oleh Elian Fernandez. Belakang saja saya umpan crossing langsung kepada Romaiki. Saya pasir tadi ada Belpesi berikan buaya bukan sebuah pelanggaran. Kini nomor 10 Al-Aswar kepala tadi talihan diharapkan mendapatkan perundingan. Pada sekarang FIFA fokus pada cedera-cedera yang menunjukkan resiko lanjutan, Bung. Ya, itu pengkajian protokol ya dalam bahasa Inggrisnya Bung Maruf, dan itu memang benar mendapatkan perhatian dari FIFA saat ini. Tapi kita juga melihat sebenarnya mungkin tidak terlihat kaca bagaimana Rizky Ridho ya sudah kembali bangkit. Masih bijak Bung Mario. Ya, wow. Tapi setidaknya dia akan bermain untuk bisa menambah pemain di belakang. Masih sangat bijak kita lihat Rizky Ridho, perjuangan yang sangat luar biasa keras di pertandingan ini, khususnya di belakang dengan bola-bola panjang yang tentu saja sangat menguras tenaga untuk selalu melompat. Tadi kita lihat Bung Doli dan Bung Paro. Ya, dan ini tersisanya sekian menit saja, tentu kita berdoa bagaimana kedudukan 1-0 ini tetap bertahan dan itu menjadi 6 clean sheet terakhir dari 8 laga yang diadakan di GBK. Ini sebuah prestasi sangat luar biasa yang bisa diteruskan tradisi ini oleh Patrick Kluivert dengan sebuah tim. Keluar dari kick buaya, setiap pemain Bung Mario harus hati-hati. Kalau sudah masuk kembali, kita lihat sudah ada di lapangan. Ketika buaya menunggu, langsung juga teman-teman ke dalam tadi.
si Rafael pakai